reaksi, mati itu sudah. Langsung ada reaksi. Begini ya, dengarkan. Kalau reaksi kita begitu bangun, ini gemuk sekali orang ini, gawat itu, gawat. Berarti saudara nggak terima kalau istrimu gemuk, awas itu ya. Ini saya ambil contoh jeleknya saja. Karena sekarang banyak suami kurang ajar loh saudara, nggak mau istrinya gemuk. Oh, saya mengajar ini serius sekali. Tolong suami-suami harus ngerti, hormon yang papa ciptakan di tubuh laki dan perempuan itu beda, betul tidak? Hormon perempuan itu lebih cepat melarnya. Apalagi kalau sudah pernah melahirkan, kembali langsing itu susah. Maka itu kalau nikah harus saya suruh ngomong sama aku, terima kamu istriku gemuk maupun kurus itu. Karena kalau istri berubah harus diterima apa adanya, harus itu. Apalagi sampai gini, aduh kenapa istri tetangga lebih cantik dari dia? Wah lebih celaka lagi nih. Maka itu saudara, ayat ini saya bersyukur. Inilah dia. Kalau kita bangun suami-suami, lalu kita masih mengagumi istri kita, luar biasa. Bukan gemuknya, awas. Luar biasa Tuhan, terima kasih Engkau beri aku istri yang hebat. Jujur saudara, aduh ini hebat sekali. Hebat bukan Tuhan kita? Nah, kembali tempat tidur. Saya akan akhiri dengan pemikiran ini. Ayat yang ke-25, Kejadian 2:25. Mereka keduanya telanjang. Manus Kejadian 2. Kenapa? Pak Edi? Kaget? Oh, masa? Ya, saya lanjutkan. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara, ini hukum yang hebat sekali. Sebetulnya firman ini papa nggak usah ngomong, ini bikin penuh Alkitab saja walaupun cuma seayat. Kenapa? Siapa yang nggak tahu kalau zaman Adam dan Hawa mereka masih telanjang karena zaman itu belum ada pabrik tekstil? Iya toh? Jadi seharusnya nggak usah ditulis, semua kita tahu kalau mereka telanjang. Tapi kalau sampai papa menuliskan ini firman, berarti dia punya maksud. Saudara, ternyata kata telanjang di sini tidak ada hubungan masalah seks sama sekali. Saya kaget waktu dibukakan rahasia ini. Wow. Lalu apa arti kata telanjang buat suami istri? Ini dalam sekali. Bicara dua hal. Satu, keterbukaan. Dua, komunikasi. Suami istri tidak boleh punya rahasia yang disimpan. Harus telanjang. Betul? Suami istri boleh punya account rekening bank yang berbeda, tapi jumlah harus tahu. Suami istri harus saling tahu PIN ATM-nya. Awas sampai rahasia-rahasiaan. Suami istri boleh punya email address berbeda, password harus saling tukar. Suami istri boleh pasang PIN di handphonenya, tapi harus saling tahu juga. Ini kata telanjang. Terbuka. Hebat sekali. Suami istri uang nggak boleh simpan sendiri, harus terbuka. Oh, radikal Tuhan Yesus. Saudara, zaman sekarang banyak orang menikah sudah cerai sebelum ke pengadilan. Kenapa? Karena hukum ini dilanggar. Tuhan Yesus berfirman, sebab di mana ada apamu, ada duitmu, ada hartamu, di situ ada apamu, ada hatimu. Nah, kalau menikah pisah harta, itu berarti sudah cerai sebelum kawin. Karena hatinya pisah, bukan kalau hartanya pisah. Maka itu pas saya konseling pernikahan, anak-anak saya tanya mereka, kalau orang tuamu memberi sesuatu, entah itu emas, perak, atau surat tanah, uang atau apa saja, tanyakan, ini untuk saya atau untuk kami? Kenapa? Kalau Pak Mamamu bilang enggak, Papa Mama enggak kasih, kalian dua untuk kamu, berarti orang tua tidak ingin besan ikut campur harta itu. Terimalah pemberian orang tuamu, tapi saya bilang pada pengantin, entah laki atau perempuan, kembalikan, titip Papa Mama, saya titip kembali. Kalau saya perlu saya akan minta. Kenapa? Karena kalau sampai diterima,
Ini bisa ribut rumah tangga. Ngerti maksudnya saudara? Maka itu jangan pisah harta kalau menikah. Itu sudah cerai. Kalau saya konseling pernikahan, orang tua pasti saya libatkan. Saya akan tanya mereka. Kalau sampai mereka ngotot pisah harta, saya akan marah. Jangan kawinkan anak ibu bapak. Karena kejam. Masa belum menikah sudah disiapkan perceraian? Betul nggak? Kenapa orang tua maksa pisah harta? Jawabannya ya siapa tahu. Loh kan kurang ajar ini. Siapa tahu apa artinya? Nah kalau cerai nggak repot-repot, ya ngapain dikawinkan? Anak belum kamu sudah pikirin cerainya dulu, kurang ajar. Betul ini orang tua. Maka itu perlu ditanya orang tua juga. Penting sekali. Jadi saudara, keterbukaan itu penting bagi suami istri. Kedua itu komunikasi. Saya belajar satu buku tentang kucing dan anjing dalam biologi. Itu Januari 92, saya baru ketahuan rahasianya. Ternyata kucing dan anjing itu bukan ada setannya. Tiap kali ketemu pasti bertengkar. Mereka nggak punya penterjemah. Komunikasi terputus. Oh pantas ribut terus. Maka itu kenapa kalau ada dua orang suami istri bertengkar terus kamu tuh kayak kucing dan anjing saja. Mereka dua punya bahasa yang sama, yaitu di ekor. Anjing itu kalau lagi girang, ekornya goyang. Binatang itu nggak ada yang bisa tertawa. Girang bisa tertawa tidak. Jadi anjing itu kalau saudara sayang dia, saudara pulang, wah dia girang. Tapi tidak mungkin dia, hahaha, gue lari kita anjing tertawa. Nggak mungkin. Girang bisa. Nah, waktu anjing itu lihat kucing dari jauh, ternyata ekor kucing juga goyang-goyang. Anjing pikir, dapat teman baru. Karena ekor kucing goyang-goyang. Nah celakanya, buat kucing, ekor goyang itu marah. Nah ini masalah, komunikasi terputus. Waktu kucing lihat anjing dari jauh, ekornya goyang-goyang, kucing tersinggung. Siapa dia? Nantang itu. Saudara, menarik sekali ayat 25 ini. Maka itu ada kejujuran. Kalau marah bilang marah, senyum itu ceritakan. Aku lagi senang, aku lagi nggak suka. Jujur suami istri. Komunikasi jangan terputus. Nah maka mereka dua mendekat, tapi dengan motivasi berbeda. Anjing mendekati kucing untuk jadi teman. Maksudnya karena ekornya goyang-goyang, kucing menjadi musuh. Nah karena nggak ngerti. Yang menikah satu suku aja bisa banyak masalah. Apalagi yang beda suku. Betul nggak? Wah itu susah sekali. Maka itu konselingnya nggak cuma pranikah, saudara. Setelah menikah kita harus ikuti mereka. Kasihan mereka. Di dalam hal-hal seperti ini, keterbukaan komunikasi. Maka itu dalam taktik perang di dunia sampai hari ini. Semua negara punya model yang sama. Untuk menyerang suatu negara supaya hemat amunisi dan persenjataan, taklukkan darah komunikasi. Betul tidak? Bandara, telkom, televisi, taklukkan dulu. Kalau semua sudah jatuh, beres, nggak usah perang. Ternyata setan pakai cara itu dalam pernikahan kita juga. Jadi keluarga dan pelayanan kita harus menyatu dengan baik. Karena di tempat tidur itu permulaan keluarga kita. Mari kita berdamai suami istri, hidup rukun, supaya pelayanan kita diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.